Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang demokrasi yang subbabnya itu kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik dan pelaksanaan nilai demokrasi di kearifan lokal, suku bangsa, dan agama atau kepercayaan. Yang akan mempresentasikan pertama yaitu Saudari Nur Azizah. Kepada Saudari dipersilakan. Pertama adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralis. Adapun demokrasi menurut Bung Hatta, yaitu demokrasi kerakyatan adalah sebuah sistem yang sudah dirancang oleh Bung Hatta untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Bung Hatta bahkan melandaskan pemikirannya tentang demokrasi untuk Indonesia, demokrasi Barat, serta sifat masyarakat Indonesia. Hatta menilai bahwa ada 3 pokok demokrasi yang telah mengakar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, Hatta juga meyakini bahwa demokrasi tidak akan lenyap dari masyarakat Indonesia dan juga sistem perpolitikan Indonesia. Next. Ada pun pokok yang dimaksud Bung Hatta tadi itu yang pertama sosialisme Barat yang berorientasi pada pola hidup kolektivisme yang telah terbentuk dalam diri masyarakat Indonesia yang mendiami berbagai daerah di Indonesia. Next. Selanjutnya paham sosialisme Bung Hatta juga bersumber dari kolektivitas Indonesia yang tercermin dari masyarakat desa berupa gotong royong dan asas-asas kekeluargaan. Baginya, asas kekeluargaan itu perlu dicerminkan pada niat yang ada dalam perdebatan, bukan mencari permusuhan tapi kebenaran. Dalam pandangan Hatta sendiri, terdapat 3 sifat utama demokrasi asli di desa-desa yang dapat dijadikan dasar bagi Indonesia merdeka. Yang pertama adalah cita-cita rapat yang merupakan tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Yang kedua, cita-cita massa protes. Hak rakyat ini adalah untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya dalam menghadapi pemerintah despotik atau otoriter. Selanjutnya, cita-cita tolong-menolong. Cita-cita tolong-menolong ini menghendaki kehidupan rakyat Indonesia selalu dipenuhi rasa bersama atau kolektivitas, seperti yang sesuai dengan subbab tadi bahwa kolektivitas ini sama dengan rasa bersama. Adapun dalam segala urusan rakyat Indonesia selalu menyelesaikan secara bersama-sama dan saling tolong-menolong. Inilah dasar persekutuan Indonesia, yakni kolektivitas, tetapi bukan kolektivitas yang bersifat sentralistik atau otoriter yang semua kekuasaannya berada di pemerintahan pusat, melainkan kolektivitas yang bersifat desentralistik, yakni tiap-tiap bagian itu berhak menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan pengertian desentralistik yang berarti kekuasaan pemerintahannya itu diserahkan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah ini merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu kepada Saudari Desi Amalia. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pelaksanaan nilai demokrasi di kearifan lokal suku bangsa. Next. Jadi, kearifan lokal yang dimaksudkan tadi adalah desa, di mana demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang terlebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial. Adapun ciri-ciri dari demokrasi desa antara lain itu, yang pertama, mekanisme pertemuan antara warga desa dalam bentuk pertemuan publik seperti musyawarah atau rapat, dan adanya
ada kalanya mengadakan protes terhadap penguasa atau raja secara bersama-sama. Nah, regulasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keluarnya regulasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi gambaran bagaimana demokrasi yang dikembangkan oleh desa saat ini. Next. Latar belakang signifikasi demokratisasi desa yang pertama yaitu signifikasi demokratisasi desa dilatar belakangi oleh adanya pertama dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintah desa, atau dalam hal ini Kades beserta perangkat dan BPD. Melalui demokrasi di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintah desa. Penyelenggara pemerintahan desa dalam hal itu. Nah, kemudian desa adalah pelaksana kekuasaan rakyat. Desa bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa. Yang kedua, next. Nah, latar belakang yang kedua yaitu terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh Undang-Undang Desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa, disebut sebagai rekognisi dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Ini dalam hal ini disebut dengan asas subsidiaritas. Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. Next. Jadi demokratisasi desa setidaknya harus memperhatikan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk desa yang telah berlangsung lama. Yang kedua, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Yang ketiga, pergaulan yang lama, intensitas berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang menciptakan atau pola sosio-budaya desa yang khas. Yang keempat yaitu solidaritas. Solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental, baiklah, itu telah tadi materi kedua dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Desi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri oleh Saudara Dodi. Kepada Saudara Dodi, saya persilahkan. Oke, materi ketiga yaitu pelaksanaan nilai demokrasi dalam agama atau kepercayaan. Next. Kita tahu pelaksanaan nilai demokrasi dalam agama ataupun kepercayaan itu sendiri. Di dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini, pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat dibuang. Demikian pula dengan peraturan baru yang sesuai keinginan ataupun tujuan masyarakat itu sendiri, dapat disusun dan diterapkan pada suatu negara. Kita tahu beberapa halnya dengan sistem-sistem Islam yang ada di Indonesia. Seluruh kendali maupun hasil keputusan berpatokan atas norma hukum, yaitu yang bersumber dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat tidaklah diberi kebebasan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan di suatu negara. Demikian juga dalam permasalahan ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum
hukum politik yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.